Selamat pagi pemirsa, Tabi pun Anda kembali menyaksikan Berita Lampung. Sejumlah berita aktual dan juga informasi menarik telah kami suguhkan untuk Anda hari ini. Bersama saya Fitri Amalia, berikut Berita Lampung selengkapnya. Hari Buruh diperingati demo dan sosialisasi di stasiun kereta untuk mencegah pelecehan seksual di transportasi umum. Seorang pemancing tewas akibat lepas dari gendongan temannya saat menyeberang irigasi di Tulang Bawang. Ya Allah. Puluhan warga Tulang Bawang gotong royong menimbun jalan rusak dengan batang pohon kelapa akibat daerah yang nyaris terisolir. Ratusan buruh dari berbagai asosiasi serikat buruh di Lampung Kamis siang menggelar unjuk rasa yang dipusatkan di Bundaran Tugu Adipura, Bandar Lampung. Unjuk rasa berlangsung tertib dan mendapat kawalan ketat dari polisi. Dalam orasi di peringatan Hari Buruh tersebut, massa membawa beberapa tuntutan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Salah satunya adalah massa menuntut dicabutnya Undang-Undang Omnibus Law karena dinilai tidak berpihak kepada buruh. Hal tersebut yang paling dirasakan adalah kenaikan upah minimum kerja yang ditetapkan oleh pemerintah yang dinilai minim dan masih sulit dijalankan untuk buruh hidup layak. Seluruh buruh Saritek habis semua kawan-kawan. Tanpa ada kejelasan sampai hari. Untuk May Day tahun ini kita menuntut bagaimana kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada buruh dari setiap tahunnya seperti itu. Dan ada beberapa hal juga yang harus kita sikapi di sini bahwa kesejahteraan buruh itu sangat-sangat minim ketika kebijakan pemerintah dikeluarkan seperti Omnibus Law kemarin. Sebenarnya salah satu dari tuntutan kita adalah mencabut Omnibus Law karena Omnibus Law sangat-sangat tidak berpihak pada pekerja juga pada masyarakat pada umumnya. Pada aksi tersebut, massa juga meminta pemerintah segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga atau RUU PRT. Tujuannya supaya undang-undang tersebut untuk memberi perlindungan hukum kepada para pekerja rumah tangga. Zadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Selain berunjuk rasa di jalan, peringatan Hari Buruh juga digelar di lingkungan Stasiun Kereta Api Tanjung Karang, Bandar Lampung. Hari Buruh dimanfaatkan para peserta dari beberapa asosiasi serikat buruh untuk menyosialisasikan pencegahan pelecehan seksual di transportasi umum, khususnya kereta api. Aksi para buruh tersebut mendapat tanggapan baik dari penumpang, khususnya para remaja putri. Mereka menyatakan bisa lebih waspada dengan kejahatan pelecehan seksual saat dalam transportasi umum. Mbak, tanggapannya gimana sih Mbak? Ini kan ada sosialisasi nih untuk anti pelecehan sosial di transportasi umum, ini khususnya di kereta api. Tanggapan Mbak sendiri sebagai penumpang dengan adanya seperti itu, perasaan seperti apa Mbak? Apakah merasa lebih nyaman atau seperti apa? Tidak nyaman sih kalau misalkan ada pelecehan atau kekerasan gitu di KAI, sebenarnya harus ditindaklanjutkan ya. Kalau keamanan KAI kan banyak kan, sebenarnya harus Lebih perketat. Iya, lebih perketat aja. Pada pagi hari ini kita dalam rangka merayakan Hari Buruh Internasional. Kami di sini sebagai perwakilan, di sini ada Ketua DPD PKA dan para pekerja lainnya melakukan sosialisasi anti tindakan kekerasan seksual dan juga anti narkoba, sehingga kita meyakinkan kepada masyarakat bahwa para penumpang itu menyadari bahwa di lingkungan kita masih banyak terjadi kekerasan seksual, pelecehan seksual serta penyalahgunaan nafsa ya. Nah, ini harus disadari oleh seluruh penumpang, terutama para wanita harus menyadari awas terhadap lingkungan sekitarnya.
Pelecehan seksual kepada para penumpang di dalam kereta api belum pernah terjadi di Lampung. Namun kejadian tersebut beberapa kali terjadi di Jakarta hingga menyebabkan korban trauma. Para pelaku umumnya adalah para pengidap eksibisionis atau kelainan perilaku yang sedang menunjukkan alat vital di tempat umum. Warga diimbau tidak segan-segan melapor ke polisi jika mengalami jadi korbannya. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Beberapa pemancing menangis di hadapan seorang temannya yang meninggal dunia akibat tenggelam di irigasi atau kanal Desa Ringinsari, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, Kamis siang. Korban bernama Kuswanto, berumur 30 tahun, warga Balam Asri, Kecamatan Waikenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Oleh para temannya, jenazah kemudian dibawa ke rumah sakit sebelum diantarkan ke rumah duka. Menurut temannya, korban tidak bisa berenang. Ia tenggelam akibat lepas dari gendongan temannya saat menyeberang irigasi berjalan kaki. Beberapa temannya sudah berusaha menolong, namun nyawa korban tidak bisa diselamatkan. Aku nyebrang duluan bawa tas, bawa bekal, tak seberangin duluan sama pancing, tinggal dia terakhir, tak kasih pancing. Paling ya orang pancing ini nyampe kok, yang dalam tadi. Nah, Teriak dia. enggak teriak dulu, dia nggak teriak. Pancingnya patah, pancing patah, dia langsung panik. Wos, langsung saya nyebur, masuk ke dalam nolong dia, adik saya masuk juga, malah tambah karu-karuan dia paniknya. Akhirnya saya habis napas, saya naik, nyari lagi nggak ketemu. Berapa lama ditemukan? Sekitar 1 jam Baru ketemu. Setelah sempat divisum di rumah sakit, jenazah korban kemudian dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Ibarat mencari jarum dalam jerami, peribahasa tersebut cocok menggambarkan kesulitan para sopir truk mencari solar. Solar itu ada, namun sulit didapat karena SPBU sering kehabisan stok. Kelangkaan solar tersebut diantaranya terjadi di Lampung Utara. Kamis siang, antrian kendaraan mengular hingga ke jalan depan SPBU yang masih menjual solar. Menurut sopir truk, mereka rela antri lama hingga berjam-jam di SPBU ini untuk mengisi bahan bakar kendaraannya. Mereka tidak pindah ke SPBU lain karena tidak ada jaminan di SPBU lain masih ada stok solar. Lama lah, udah 2 jam tadi saya dari terminal Propang antrinya. Dari Sempang mau apa? Singkong, Mau ke? Tanah Laut. Apa tanggapan abang dengan adanya macet minyak ini bang? Biasalah kalau musim tebu udah mulai kayak gini, Mang. Oh itu ya. Musim tebu mulai kayak gini, Mang. Kalau nggak musim tebu itu lancar. Panjang biasanya bang ya? Sampai Simpang Propau. Oh. Harapan abang bang dengan pemerintah bang? Ya dipermudah lah itu solarnya itu persediaannya, jangan bikin kayak gini. Susah kita beransur kayak gini. Kalau susah apa ya bang ya? Ya payah lah kita aturan udah muat belum muat ini. Sampai 3 jaman bang kalau antri? Positif. Gitu bang ya? Lebih bisa. Terhambat gak kira-kira pengiriman bang? Ya sangat terlambat lah. Kelangkaan solar menyusahkan para sopir truk karena terjadi berlarut-larut. Kelangkaan solar tidak kunjung teratasi pemerintah, padahal pembeliannya kini sudah ketat, dibatasi dan harus menggunakan aplikasi My Pertamina. Ke Bandar Lampung. Bawa apa bang? Bawa jagung. Oh, udah lama antrinya bang? Ya kurang lebih 4 jaman lah. Itu ya? Iya. Kalau antri kayak gini gimana bang, tanggapan abang? Gimana ya? Nggak bisa, yang pasti menghambat pekerjaan lah, yang pasti setiap hari seperti ini. Antri, susah nyari solar. Harapan dengan pemerintah bang? Harapan pemerintah ya gimana ya? Setiap pom itu harus buka 24 jam lah. Intinya solar itu. Kalau sekarang kan nggak 24 jam, makanya sering antri. Biar lancar bang ya? Ya, dulu kan 24 jam. Kalau sekarang jarang namanya pom buka 24 jam namanya solar itu. Kalau udah antri kayak gini pusing bang ya? Nah, nggak lagi cuman pusing. Terlambat waktu ya? Iya. Sering nggak dikomplain barang-barangnya bang? Sering Itu ya? banget.
Sementara itu, menurut petugas SPBU menyatakan tidak ada kelangkaan solar. Kuota solar dari Pertamina ke SPBU juga tidak berkurang, namun antrian kendaraan sering terjadi karena adanya keterlambatan pengiriman dari Pertamina. Ardia Haba melaporkan dari Lampung Utara.